Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan dengan NIM 5311421006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum Yusafat dan hukum Ampere. Ternyata selain kita ahli elektro, kita juga ahli hukum fisika. Jadi kita tidak kalah dengan fakultas hukum. Misalkan Anda sudah bekerja, kemudian ada orang atau rekan Anda yang pulang duluan, entah itu bolos atau apa, laporin aja ke atasannya. Loh, itu melanggar hukum Kirchhoff itu. Karena kita masuk bareng-bareng dengan jumlah yang sama, ternyata keluar tidak bersama-sama, padahal gajinya sama. Laporin aja, belum melanggar hukum fisika. Oke, kita langsung masuk saja ke hukum Yusafat. Nah, jadi hukum Yusafat ini hukum yang membahas medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus. Kemudian kita review sebentar mengenai kaidah tangan kanan. Nah ini, gini ya. Jempol ini arah arus listrik, kemudian 4 jari ini adalah arah medan magnetnya. Kemudian hukum Yusafat itu berbunyi apa sih? Elemen medan magnet yang disebabkan arus listrik berbanding lurus dengan elemen panjang penghantar arus yang melewatinya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik yang ditentukan medan magnetnya terhadap elemen panjang penghantar tersebut. Perhatikan gambar di sini. Nah, jadi ada suatu kawat atau penghantar. Itu dengan panjang ini. Saya namakan panjangnya adalah DL. Mengapa DL? Karena panjangnya itu sangat kecil, sehingga belum bisa ditentukan, atau bahkan mungkin tidak terlihat. Jadi panjangnya itu sulit untuk ditentukan. Kemudian dia dialiri arus. Tentunya kalau dialiri arus, maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, kita akan menghitung medan magnetnya itu di sini. Saya namai ini adalah DH atau D intensitas medan magnet. Nah, dari titik ini sampai ke DH ini adalah R vektor. Kemudian ini kita tarik garisnya, kita namai A. Nah, DH ini sebanding dengan I, sebanding dengan DL dan sin theta, seperti yang telah saya katakan tadi ya, sesuai dengan bunyi hukum Yusafat. Kemudian kita masukkan ke sini, menghasilkan DH itu sebanding dengan kuat arus DL dan sin theta. Kemudian berbanding terbalik dengan 4pi dan kuadrat jaraknya. Untuk mencari DH ini tentu saja kita perlu bantuan integral. Loh, integral itu kok ada di mana-mana ya? Cacing ini ada di mana-mana. Ya karena memang integral ini sangat penting. Untuk mengetahui bentuk yang seperti ini kan tidak jelas. Kalau menggunakan cara aljabar, golongan-golongan aljabar itu kan susah. Jadi kita menggunakan integral sama halnya dengan ini ya. Kemudian kita harus mengingat juga bahwa sin. Oh iya, mengapa kita menggunakan sin? Nah, ini adalah alasannya. Coba garis ini kita tarik ke sini, mengikuti arah X ini. Lama-lama kan akan ke sini ya. Atau sinnya itu 0. Ketika sinnya 0 itu, ini adalah 0 kan, sudutnya 0. Sin 0 yang bernilai 0 itu sin apa cos? Sin kan. Kalau cos 0 kan 1. Cos 0 itu kan 1. Kalau sin 0 itu 0. Makanya kita menggunakan sin. Kemudian diingat sin adalah A per R. R vektor. Kemudian R ini adalah A kuadrat ditambah X kuadrat diakarkan. Ini ya.
Kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa ini sin theta ini adalah A per akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini akan menghasilkan ini. Tara. Cacing. Cacing. Integral DH sama dengan integral I dl sin theta per 4pi R kuadrat. Kemudian ini kan tadi sin tetanya sudah ketemu ya. Ini. Nah, pertanyaannya mengapa ada dx di sini padahal kan tadi adalah dl. Nah, jadi dl ini kan berada di sumbu x. Nah, dl ini bisa kita namakan juga dx. Karena panjangnya kan belum ditentukan ya. Panjangnya ini kan juga termasuk sumbu x, bagian dari sumbu x. Makanya kita bisa menamai dl ini menjadi dx supaya bisa kita integralkan. Kita masukkan saja ke sini. Nah, karena kan tadi panjang kawatnya ini kan sangat kecil ya. Di atas ini panjang kawatnya ini kan sangat kecil ya. Nah, ini panjang kawatnya ini sangat kecil sehingga kita kesulitan untuk mengintegralkannya. Batasnya mana? Kemudian kita menggunakan kawat yang sangat panjang sehingga batasnya itu minta hingga sampai tak terhingga. Sehingga kita gunakan untuk menentukan batasnya. Nah, kita masukkan saja di sini menjadi ini rumus yang tadi ya. Tidak jadi I dan A ini bisa kita keluarkan. Karena yang kita integralkan bukan itu. Yang kita integralkan adalah X-nya. Nah, kita lanjut ke sini. Langsung saja. Minta hingga sampai tak hingga. Ini kalau tak hitung nanti waktunya tidak cukup ya. Sehingga saya hanya memberikan ringkasan dari perhitungannya. Nah, perhitungannya adalah ini. H sama dengan I per 2pi A. Ini adalah penurunan persamaan hubungan antara H dan I dengan I. Ini kan belum ada arahnya. Sedangkan hukum Biot-Savart ini harus ada arahnya. Karena kan tadi sudah dibahas bahwa kita menggunakan kaidah tangan kanan juga. Persamaan ini belum ada arahnya ya. Ini sudah saya catat. Pakai kaidah tangan kanan seperti yang sudah saya ulas tadi. Nah, arahnya ini apakah searah jarum jam atau berlawanan? Nah, makanya kita tentukan di sini. Ingat, sebelum masuk ke sini ya, saya memiliki catatan. Ingat bahwa aturan vektor atau cross product A cross B itu sama dengan A B sin theta. Kemudian A-nya ini kita misalkan sebagai DL, bukan misalkan ya, A-nya ini adalah DL dan B-nya ini adalah R. R-nya ini penambahannya. Ini kalau dicoret, saya coret sini. Nah, ini kan sama bentuknya dengan ini ya. R-nya menjadi kuadrat. Kalau tambah R kan penyebutnya jadi R pangkat 3. Nah, di sini R sin theta ini kan ini ya, sama dengan R theta kan. Nah, kalau kita masukkan ke sini, nah ini menjadi ini cross product, perkalian cross. Kemudian DH bisa kita simbolkan sebagai seperti ini. R atau DH sama dengan I dl per 4pi R kuadrat kali R vektor dibagi R. Nah, R vektor dibagi R ini adalah vektor, ini merupakan vektor satuan A. Ini adalah arahnya, tapi kan baru arah R-nya, belum arah B-nya. Sehingga kita juga perlu mencari arah B-nya. Oke, dari penurunan ini mendapatkan rumus seperti ini. DH sama dengan I dl per 4pi R kuadrat kali A atau vektor satuan A. Ini bacanya AR topi. Kemudian ini kan belum selesai, maka kita selesaikan persamaan yang belum ada arahnya. Ini tetap gambar yang tadi, catatan aja. Ini sesuai dengan hukum vektor ya. Bahwa R ini adalah panjang A dikurangi panjang X.
ini akan menghasilkan R theta-nya ini. R Victor. Kemudian AX topi dikali cross AY topi ini menjadi AZ topi. Ini arahnya. Dan kalau sesama sumbu dikalikan, dia akan 0. Nah, di sini kita langsung turunkan saja. Tadi R-nya apa? R-nya ini ya. Kita masukkan R-nya di sini. Nah, sesuai. Loh, kenapa di sini jadi ada X-nya? Nah, ini merupakan, kalau di matematika namanya pemfaktoran. Nah, kita kalikan aja. AX kali AX ini kan 0. Ya udah, 0. Maka hasilnya akan sama dengan ini sebenarnya. Kemudian kita langsung saja. Nah, di sini kan cacingnya, cacing ini kan belum ada batasnya. Kawatnya masih sangat kecil sekali. Kemudian kawat ini sangat panjang sehingga batasnya bisa kita buat min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian kita dapatkan dx per a kuadrat plus x kuadrat az topi. Dan tara, kita mendapatkan hasil seperti ini. H sama dengan IA per 4pi kalikan X per A kuadrat plus X kuadrat akar 2. AZ-nya jangan lupakan. Ini ya, ini adalah arahnya. Kemudian ringkasan dari hukum filsafat ini adalah ini. Mudah ya? Mudah bukan? Mudah kalau mendengarkan dari YouTube dan mendengarkan dari referensi lain. Fisika adalah ilmu yang menyenangkan, kawan-kawan. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Oh, ini udah ya. Ini hukum filsafat ini adalah ringkasannya seperti ini, kawan-kawan. H sama dengan 1I per 2pi A kalikan AZ topi. Kemudian langsung saja kita ke hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini mengulas tentang medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus, sama dengan hukum filsafatnya. Tetapi perhitungannya ini lebih sederhana atau mempermudah perhitungan. Kalau tadi kan hukum filsafat kan cukup rumit ya, sehingga para ilmuwan itu atau penemu itu menghasilkan hukum Ampere. Ya, untuk mempermudah perhitungan. Kalau hukum filsafat itu kadang kita salah perhitungan. Sehingga untuk mempermudahnya kita menggunakan hukum Ampere, kawan-kawan. Nah, ini kawat lurusnya ini dengan arah ke bawah ya. Langsung aja ke gambar. Kemudian searah jarum jam kan, karena bentuknya lingkaran ke sini. Ya, sesuai inilah. Kemudian di sini kita langsung masuk ke rumus. Penurunan rumusnya itu seperti ini. Tadi sama halnya dengan hukum filsafat. Jadi di hukum Ampere ini kawatnya itu juga sangat kecil, sehingga kan kita bisa namakan sebagai DL. Langsung saja, I atau kuat arus sama dengan integral tertutup dari H dikalikan DL. Nah, DL ini adalah keliling lingkaran, sehingga bisa kita ringkaskan sebagai ini. Keliling lingkaran kan 2pi A ya. Nah, kita masukkan saja. Kuat arus sama dengan H 2pi A atau keliling lingkaran. Nah, untuk mendapatkan H ini, tinggal ini geser ke sini. H sama dengan kuat arus dibagi 2pi A. Mudah yang hukum Ampere kan dibandingkan dengan hukum filsafat ini. Kalau hukum filsafat ini memang penurunannya agak-agak ini rumit. Makanya kita sudah dibekali atau disediakan menggunakan hukum filsafat. Oh iya, kita lupa. Kalau dikaitkan dengan medan induksi, ya tinggal masukkan saja hanya. Kan B atau medan induksi itu kan sama dengan mu0 kalikan H. Nah, hanya ini tinggal kita masukkan. Mau pakai hukum filsafat atau hukum Ampere. Nah,
Itu saja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.